warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatannya sehingga kita bisa hadir dalam acara kita pagi ini sekaligus dengan dalam acara Kombel kita Cerdas Ceria Berkarya. Bella, pada pagi ini saya akan melaksanakan observasi kerja kepala sekolah yang judulnya merencanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas dengan rapor pendidikan sekolah kita. Ya, Nek. Bella, seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum Merdeka kita membuat atau merencanakan satu pembelajaran kita di kelas itu berdasarkan rapor pendidikan kita. Diutamakan dalam rapor pendidikan kita mana yang perlu kita perbaiki. Ini seperti ini, yang pertama merencanakannya yaitu memimpin diskusi, fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan rencana pembelajaran. Kemudian penetapan kriteria mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester ini, yaitu pada semester dari Januari sampai Desember. Itu program yang akan kita laksanakan. Next. Sini kita ada pertanyaan pemantik namanya. Mengapa seorang guru harus membuat rencana pembelajaran? Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Mengapa seorang guru harus merencanakan pembelajaran? Mengapa tidak langsung masuk kelas? Ya, silakan Pak Raja. Terima kasih. Karena guru harus merencanakan pembelajaran. Yang pertama, tidak bercampur baur nanti. Jadi hari ini judulnya seperti olahraga lari jarak jauh. Ya. Dalam RPP dan silabus lari jarak jauh. Jadi harus dituntaskan. Kalau tidak tuntaskan besok minggu yang akan datang harus dilanjutkan. Kalau saya tak ada rencana itu nanti berbolak-balik itu aja yang diulang. Oh iya, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Yang Ibu guru ada? Kira-kira pendapatnya? Oh iya, buat sinitar silakan. Seorang guru harus membuat perencanaan dalam pembelajaran yang masuk kelas itu. Tujuan utamanya adalah agar pembelajaran di kelas bisa dilaksanakan dengan tepat, efektif, efisien, sehingga dalam mengajar guru bisa melaksanakan apa yang diajarkan itu sesuai dengan rencana yang dibuatnya. Iya. Tanpa melenceng ke sana ke sini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Iya, terima kasih. Saya rasa masih ada? Ya, Bu Pipi. Menambahkan sedikit, perlunya perencanaan dalam proses belajar mengajar, terutama dalam memasuki kelas. Kita kan mengenal kurikulum. Jadi kurikulum itu kita berdasarkan kurikulum yang ada, makanya kita harus merencanakan materi apa di dalam kurikulum itu yang akan kita ajarkan. Saya akan melengkapi jawabannya, menambah jawaban dari Bu Asmidar. Dengan adanya perencanaan berdasarkan kurikulum itu, jadi yang kita ajarkan tuh rentetan-rentetannya sesuai dengan acuan dari kurikulum yang ada. Hanya itu. Iya, terima kasih. Bella, terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, sebagai seorang guru, kita harus sebelum memulai suatu pelajaran tentu kita harus merencanakan. Ibaratnya kalau kita mau menuju suatu tempat, umpamanya lah kita mau pariwisata yang menuju ke Pekanbaru. Kira-kira nanti kan kita memerlukan apa itu? Apa alat transportasi yang kita gunakan? Kemudian apa kegiatan yang akan kita laksanakan sehingga kita sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Begitu juga dalam pembelajaran kita harus memperhatikan CP-nya dulu. Kalau dalam kurikulum Merdeka, apa itu capaian? Apa yang harus kita capai? Sudah ada CP-nya, baru kita menentukan tujuan.
Oh, apa tadi tujuan kita yang berdasarkan CP dan sesuai dengan lingkungan kita. Kita perhatikan juga, kalau CP-nya itu nanti tujuannya di luar lingkungan kita, kira-kira anak akan hanya menghayal. Tidak bisa kita laksanakan. Jadi CP itu kita sesuaikan dengan lingkungan kita dulu. Nah, nanti sesudah menentukan tujuan, tentu kita baru menentukan metodenya. Apa metode untuk mencapai tujuan itu? Kemudian apa alat-alat yang kita butuhkan, bahan yang kita butuhkan. Kemudian sesudah dilaksanakan tentu kita akan mengadakan tes. Asesmen akhir. Tadi kan ada asesmen awal. Kemudian ada yang akhir. Kemudian nanti baru dilakukan tindak lanjutnya, biasanya diadakan observasi oleh kepala sekolah untuk menentukan sampai di mana tindak lanjut kita tadi terlaksana. Lanjut. Nih, dalam sekarang ini ada namanya rapor pendidikan. Saya rasa Bapak dan Ibu guru tidak lagi aneh. Apa itu rapor pendidikan? Rapor pendidikan itu biasanya kita ambil daripada ujian ANBK kelas 5. Di situ akan ada nilainya. Next, bagian-bagian kurikulumnya. Ini dia, dalam rapor pendidikan itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mana yang belum kita capai. Kemudian metode pengajaran yang tepatnya. Kemudian sumber daya. Kemudian merancang, serta terakhir monitoring. Itu tadi dalam rapor pendidikan kita yang tahun 2023 itu kita yang rendahnya di literasi. Diperbaiki literasi, turun lagi numerasi. Jadi di situ kita berbolak-balik. Kalau karakter, insya Allah kita sudah bagus. Iklim sekolah kita yang kena yaitu di bullying. Kemarin sudah kita laksanakan berdasarkan hasil rapat kita, yaitu 2 tahun terakhir ini kita melaksanakan sosialisasi bullying namanya. Ya, lanjut. Nih, dimensi rapor pendidikan, mutu rapor pendidikan kita, ada pemerataan pendidikan bermutu namanya. Adanya kinerja guru dan tenaga pendidik. Jadi dalam rapor pendidikan tuh yang dinilai bukan hanya murid, tapi kita. Di tahun 2024 nanti akan kita buka rapor pendidikan 2024 di mana nilai kita turun. Di rapor pendidikan 2024 justru yang kena itu literasi tenaga pendidik. Bukan berarti kita itu tidak pernah membaca, tetapi literasi itu ditentukan dari kegiatan kita di PMM. Mungkin dalam kegiatan PMM kita membaca separuh-separuh, tidak sampai ke ujung membuka videonya. Jadi yang akan datang akan kita perbaiki. Kemudian, ya next. Dalam rapor pendidikan kita, profil pendidikan dasar dan menengah, adanya kualitas pembelajaran siswa. Kemudian, kualitas proses belajar siswa. Kualitas sumber daya manusia sekolah. Kalau sumber daya manusia kita, insya Allah pendidikan kita sudah mencukupi. Karena kita diminta S1, insya Allah kita sudah menyelesaikan S1. Dalam pembelajaran bidang studi kita juga yang agama, insya Allah kita sudah mempunyai guru agama yang berkualitas, yaitu tamatan daripada agama SPDI. Dalam bahasa Inggris juga kita sudah memenuhi, yaitu tamatan S1 bahasa Inggris. Ya, next. Ini dia dasar-dasar yang perlu kita prioritaskan dalam rapor pendidikan. Adanya kemampuan literasi, numerasi, dan karakter dan iklim sekolah.
Yang selalu kita rendah yaitu dalam kemampuan literasi dan numerasi. Kalau iklim sekolah itu sudah tercatat baik, tapi insya Allah kita tidak merah, cuman kuning. Perlu prioritas, perlu perbaikan lagi. Lanjut. Nih, bagaimana rapor pendidikan sekolah kita? Yuk kita lihat. Silakan Bu, buka rapor pendidikan sekolah kita. Ini dia, kita lihat rapor pendidikan kita. Kemampuan literasi peserta didik masih kuning. Peserta didik berdasarkan kemampuan. Ini dia. Kemampuan literasi siswa, 70% siswa mencapai kemampuan minimum. Ini dia. Ya. Ayo kita buka aja. Prioritas rekomendasi. Ini ada namanya yang perlu kita perbaiki, yaitu di prioritas. Nah, di prioritas itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2024-2025. Ini dia. Prioritas bawa nomor 3. Nah, ini dia. Proporsi peserta didik. Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi. Kita ambil yang di tenaga pendidikan. Ini yang prioritas rekomendasi, bukan seluruh prioritas. Ini yang nomor 3. Ambil di atasnya. Prioritas rekomendasi. Yang bagian ketiga. Iya. Nah, itu dia. Program benahi. Itu yang mesti kita perbaiki. Peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Ini yang kita rendah, yang perlu kita perbaiki di 2004-2025. Kemampuan gurunya. Kira-kira kalau pendapat teman-teman ini, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan kita dalam meningkatkan literasi, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kira-kira apa kegiatan yang akan kita laksanakan? Pak Kamar, ada pendapat? Apa kira-kira? Ya, Bu Eparaya? Apa kira-kira yang akan kita laksanakan? Akan kita program benahi, kita masukkan ke ARKAS, kemudian kita laksanakan di tahun 2024-2025. Apa kira-kira programnya? Supaya literasi kita meningkat. Meningkatkan minat baca itu supaya kita menyediakan buku atau apa, supaya anak tuh lebih berminat untuk membaca. Nah ya, kalau kata Bu Eparaya, meningkatkan minat baca siswa. Kira-kira programnya atau kegiatan yang akan kita laksanakan seperti apa? Ada Bu Sapriani? Kira-kira akan kita laksanakan programnya seperti apa? Contohnya menyediakan buku-buku baca. Ya. Yang menarik. Ya. Yang pertama yang kira-kira akan kita laksanakan, menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan literasi, yang memotivasi siswa sehingga lebih berminat untuk membaca. Kalau untuk kegiatan gurunya, kira-kira kita akan melaksanakan apa? Itu siswa. Tentu dari guru dulu. Kira-kira supaya minat guru ini nilainya lebih meningkat, kira-kira apa yang akan kita laksanakan? Seperti tahun kemarin kita mengadakan bintek, peningkatan numerasi nilai matematika kita. Kalau sekarang di sastra, kira-kira apa itu?
apakah kita akan mengadakan bintek atau akan mengadakan praktik baik atau bagaimana? Praktik baik ini tidak mesti kita laksanakan di luar dari sekolah kita. Kita laksanakannya dalam sekolah, seperti dalam kegiatan kompel kita, misalnya dalam 1 bulan 1 kali, entah itu di hari Sabtu, bisa saja dengan narasumbernya dari orang dalam kita, siapa yang berkemampuan bisa memberikan materi, ataupun kita mengundang narasumber dari luar, bisa. Kira-kira seperti apa? Mengadakan praktek baik. Nah, baik, terima kasih Bu Simas, Bu Mas Kuda. Ini kita akan mengadakan praktek baik. Kita beri kesempatan kepada guru kita yang memiliki bakat untuk berbicara dan memberikan materi. Kita bisa sharing, mengeluarkan pendapat. Apa kira-kira yang ingin kita capai di sekolah, di kelas, supaya nilai kita lebih meningkat lagi. Baiklah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam program sekolah kita, yaitu ke dalam ARKAS, akan dilaksanakan di November ini. Kita akan mengundang rapat komite dan guru-guru sekaligus. Kita akan memasukkan ke dalam anggaran sekolah. Karena di November ini kita sudah penyusunan ARKAS 2024-2025. Berarti gini Bu, Ya. dalam V5 kan kita kan ada kegiatan tuh. Jadi bisa untuk memasukkan laporan V5 kita, Ya. ya kan umpamanya nih, umpama di kelas 5 contohnya aja kegiatan V5-nya ada proses tanam ini, itu kan bisa dimasukkan di dalam buku praktek baik kata Bu Simas tadi. Oh gitu. Ya, itu ibaratnya umpamanya kelas 5 nanti dia sebagai narasumber menjelaskan ini cara bertanam ini gitu. Boleh, itu suatu usul yang baik. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam program P5 kita. Sekalian Sekalian dengan berbagi praktik baik di dalam kompel kita. Ayo, masih ada yang usulan lagi? Masih ada? Ibu bahasa Inggris kita kira-kira ada usulan? Mungkin anak-anaknya diberikan lomba cerita gitu. Membaca dulu, Mengarang? mengarang. Oh gitu. Terus dari bacaan-bacaan yang dia baca itu juga bisa nanti dibacakan ulang. Oh, iya. Kalau ini usulan bisa juga diadakan lomba. Apakah itu antar kelas Bu? Atau 456? Kita akan adakan lomba pada akhir tahun, yaitu mengarang cerita. Membuat sebuah cerita yang berkaitan dengan lingkungan kita. Atau berdasarkan pengalaman boleh juga. Atau berdasarkan pengalaman yang ada di siswa. Biasanya pada awal pelajaran itu kita ada mengarang cerita tentang liburan, ya kan? Itu situ bisa nanti siswa menceritakan apa pengalamannya yang menarik. Baik, semua saran akan mudah-mudahan akan terlaksana, karena tidak semua kegiatan itu memerlukan biaya. Kita cukup pelaksanaannya dari sekolah kita saja. Dalam peraturan kita akan mengadakan rapat setiap bulan. Sekalian kita dengan berbagi praktik baik. Boleh nanti narasumbernya dari kelas 6, dari kelas 5, ataupun dari kelas 4, ataupun dari guru agama atau bahasa Inggris. Demikianlah saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.